Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak selaku Dewan Penasihat Majelis Zikir kita, Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Damanhuri Abdullah. Yang kami hormati saudara-saudara tiang, para asatidz selaku pimpinan Majelis Zikir kita di tempat-tempat Pelunggung Sami Ijedima, dan alhamdulillah semua hadir. Mudah-mudahan Pelunggung Sami sehat walafiat. Yang kami hormati rekan-rekan tiang Dewan Asatidz wal Ustazat se-Yayasan Pondok Pesantren Daruniyah As-Saidah, serta jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak Pelunggung Sami, mudah-mudahan selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nihayahnya. Pada sore hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini, walaupun cukup sederhana, insya Allah bernilai barokah dalam rangka kita melaksanakan ritual rutinitas majelis zikir kita, yakni tawajjuh 100 hari, setiap 3 bulan sekali. Maka jatuhlah tawajjuh kita ini, ya, tawajjuh yang kedua ba'da Ramadan, yakni di bulan Muharram. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan yang benar-benar. Jalan itu nanti lurus menuju Al-Jannatul Firdaus, menuju Jannatul Na'im, dan kita semua mudah-mudahan sampai di sana dan ketemu dengan baginda Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pada hari ini Muharram, ya. Tanggal berapa Muharram? 9 nggih? 10 Tasu'a, ya, tanggal 9 Muharram. Adalah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, banyak peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sejarahnya. Pada bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang Allah abadikan sejarahnya, tentang bahwa selalu Allah menangkan para nabinya, para ulamanya, dan bulan itu, bulan penyelamatan itu adalah bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah di bulan Muharram. Mendaratnya kapal Nabi Nuh, surutnya air, lalu mendaratnya kapal Nabi Nuh dalam rangka penyelamatan umatnya di bulan Muharram. Keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nun pada bulan Muharram. Dan banyak peristiwa-peristiwa besar jamaah sekalian
Allah selamatkan, selalu Allah memilih bulan Muharram. Coba indeng lek pribadi ke masing-masing. Nabi model kesusahan pelunggum sami. Jangan-jangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan kesusahan saya ini di bulan Muharram ini. Nunas, Nabi model kesusahan pelungguh, mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah bebaskan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tekanan kaum Quraisy li deside Nabi? Puncak penekanan dakwah Nabi jamaah adalah indikasi pembunuhan. Penekanan secara moral sudah, boikot ekonomi sudah, boikot sosial sudah. Kejahilan kaum Quraisy zaman Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dakwah ini kita bunuh. Sepakat amak sai, pampuk sai, amak rari, pemuda-pemuda Mekah membunuh deside Nabi. Dan malam itu sudah direncanakan. Allah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah dalam meraksa, dalam menjaga umatnya, la ta'khuzuhu sinatun, ndek cara ngantok, wala naumun, ndek cara tinduk. Desida Allah raksa, periksa, jaga semua yang Allah ciptakan, apalagi nabinya Nabi Muhammad. Lalu Nabi perintahkan, hadhil lailah, pada malam ini wahai Nabi, berhijrahlah kamu. Caranya, kau ditemani oleh Abu Bakar, dan tempat tidurmu kau letakkan Sayyidina Ali, pisah sendiri. Rutenya begini, itu Nabi jelas rute hijrahnya. Nah itu terjadi di bulan Muharram. Selamat enggak Nabi? Selamat. Bukti keselamatan Nabi sampai pelunggum sami niki jamaah sekalian bisa memanggil beliau. Waktu Nabi keluar dari gedang beliau itu taruhannya mati. Siapa yang menemani Nabi ini? Abu Bakar. Abu Bakar taruhannya mati. Siapa yang tidur di tempat ranjangnya Nabi taruhannya mati. Karena kalau orang kafir Quraisy masuk yang berselimut pakai selimut Nabi itu Sayyidina Ali, untung buka sih dengan Mekah niki demen buka, ternyata bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidur tapi Sayyidina Ali. Maka pedang itu tidak langsung menebas Sayyidina Ali. Entalurang berkelumpur, ini dia Muhammad, langsung tegacuk mati Sayyidina Ali. Menggantikan Muhammad yang mulia tidur di depan itu artinya menggantikan mati. Mohon maaf. La ilaha illallah. Risiko besar menuruti jejak langkah para nabi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Subhanallah jamaah sekalian, dalam rangka penyelamatan dirinya, penyelamatan dakwahnya, tidak tanggung-tanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi berkata, inna waliyallah, sesungguhnya yang menjagaku adalah Allah. Bagaimana Allah itu? Allazi nazzalal kitab, yang dimana Allah itu menurunkan kitab Al-Quran, itu yang menjagaku. Kenapa kitab Al-Quran yang menjadi bayan penjagaan itu? Karena Al-Quran itu Allah membuat statement pribadi, statement penjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran, maka akulah yang menjaganya. Makanya Nabi berkata, sesungguhnya yang menjaga aku adalah Allah, karena Allah telah menurunkan Al-Quran. Lagu arak tau temilu lek penjagaan niki jamaah. Mana tau temilu? Wahwa, dia yang menurunkan Al-Quran itu, wahwa, dia yang menjaga aku sebagai nabi dan menjaga seluruh datuk moyangku menjadi nabi.
yatawalla, menjaga juga as-solihin, umat-umatku yang mampu berdiri, duduk istiqomah di derajat solihin. Dijaga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hanya satu yang ikut penjagaan Allah. Pertama Nabi, inna waliyallah. Yang kedua, nazzalal kitab, ay Al-Quran, dijaga oleh Allah. Lalu Nabi pun berkata, wahwa, dan dia juga akan menjaga. Siapa? Yatawallas solihin, akan menjaga orang-orang yang soleh. Di mana kita dapatkan orang-orang soleh ini jamaah? Di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yang menjaga kita itu jamaah Allah, bukan ayah. Yang menjaga kita itu jamaah adalah Allah, bukan bodyguard. Yang menjaga kita adalah Allah, bukan uang. Yang menjaga kita adalah Allah, bukan suami. Lamun semaman yang sayang dikala dekatnya. Bareh demin sugul bedait kanca dengan si monesan sangkep moneskan kending telang ruwen seninen kaling marak ruwen bebalu doang si begita. Yang menjaga kita bukan istri. Istri kita lamun kemelet mangan satu, walaupun satu seninat, si seninat jamaah sekalian nyerang dulu pihak teh, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga kita cukup. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ayat ini paling sulit ditemukan buktinya, kekeramatannya, kebenarannya oleh mereka-mereka yang selalu di dalam hatinya sang jaga, ieun jaga, tetun jaga. Apa tahu betuluk sang jaga, ieun jaga, tetun jaga? Apa itu? Ini dia tenang ke si zikir, tetun jaga, ieun jaga, sang jaga. Selama ada kau simpan masalah sang jaga, ieun jaga, tetun jaga, le dalam hati ini kau berkata tetun jaga, sang jaga, ieun jaga, zikir itu mampu membuat kita tenang. Selama itu dalil Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Jauh. Jangankan kau diperlihatkan, jangankan kau mendapatkan bukti kemahabenaran Allah, kemahabesaran Allah, kemahamampuan Allah, jangan kau lihat bukti, jangankan kau alami, diperlihatkan saja tidak. Karena masih arah rumus si barun, ieun jaga, sang jaga, ieun jaga, tetun jaga. Jauh itu jamaah sekalian. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh seluruh para nabi, para ulama-ulama ialah samarnya ilahi dalam diri rohani ini, samarnya Allah dalam diri rohani ini. Maka Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, andai kata kau memiliki 1000 keraguan tentang kemahabesaran Allah, andai kata kau memiliki 100 keraguan tentang kemahakuasaan Allah, berusahalah kau menyingkirkannya walaupun 1. Biar 99 masih bercokol keraguan itu, tapi tetap kau berguru pada ahlinya supaya keraguan itu habis sampai 100%. Nunah jamaah sekalian. Nah, tawajuh muharram ini Al-Fakir ingin menjelaskan sekaligus mempersilahkan pelunggum sami, kalau belum mampu yang persilahkan memberikan pelunggum niki tata cara, bagaimana cara agar kita bisa duduk di tempat namanya as-solihin ini, supaya kita dapat ID card
yatawalla, dia yang menjaga, dia yang menjamin, dia yang memelihara, dia yang menjaga rezekimu tidak berkurang sedikit pun. Dia yang menjaga penyakitmu, yang akan menyembuhkannya. Kalaupun tetap sakit ada, itu bagian daripada pengurangan dosa. Dia yang menjaga anakmu, dia yang menjaga ekonomimu, dia yang menjaga murahmu, dia yang menjaga ilmumu, dia yang menjaga istrimu, dia yang menjaga lahir batinmu, dia yang menjaga matimu, dia yang menjagamu dari semua malapetaka. Subhanallah. Makanya tidak ada ceritanya dalam sejarah orang-orang yang bergelar as-solihin itu sengsara irupne. Tidak ada. Walaupun dia menyandang orang miskin, tapi tetap dia bergelar solihin, titlenya solihin, dia duduki solihin sepanjang abad, namanya dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bergelar apa? Yatawallas solihin. Subhanallah. Iling Nabi Ibrahim alaihissalam, umur sudah syaikhun kabir, tua, tapi beliau bergelar as-solihin. Ini berdua bija. Subhanallah. Pokoknya orang-orang yang bergelar solih ini itu jamaah sekalian adalah orang-orang yang Allah letakkan kun payakun pada diri orang itu. Kalimatnya adalah kalimat laksana undang-undang. Orang-orang soleh ini adalah kalimatnya laksana sabda pandita ratu. Orang-orang solihin ini suara emon-emonnya adalah doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh ini adalah dia angkat tangan, Allah turun tangan. Baru dia angkat tangan orang soleh ini, Allah turun tangan. Orang-orang soleh ini apa yang terbersit dalam ruhnya itu membuka lauhil mahfuz, membuka pintu ijabah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kalau engkau tidak mampu menjadi orang yang soleh, bersahabatlah dengan orang soleh. Kalau kau tidak mampu menjadi orang yang soleh, berteman akrablah dengan orang soleh. Kalau kamu tidak mampu berteman dengan orang soleh, carilah guru yang soleh. Kalau kau sudah ketemu guru yang soleh itu, ikat dirimu, kuatkan ikat pinggang, sambung lahir batinmu, sambung hartamu, sambung dirimu, sambung keluargamu, sambung semua. Jangan putus, jangan putus, jangan putus. Fa innahu yusilu ilaika. Karena dengan orang soleh ini hajatmu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh Allah memiliki jaminan ID card. Wa huwa, kata Nabi, yatawallas solihin. Dia Allah lah yang akan menjaga orang soleh ini. Subhanallah. Jamaah sekalian, ngase pelungguh? Ngase pelungguh? Maka hari ini, Muharram ini, yang kasih pelungguh satu keterangan. Dan saya persilahkan kepada jamaah untuk menepati tempat makom soleh ini. Mau pelunggung? Bagi jamaah yang sudah memenuhi syarat, ayo. Ibu-ibu yang tercinta, adik-adik yang tercinta, tersayang, anak-anakku tersayang, jangan tunggu besok waktu aku aliyah. Kamu bilang waktu aku kuliah, kamu bilang waktu aku tua, kamu bilang jangan tunggu nak. Formatlah dirimu dari sedini mungkin bahwa aku akan menjadi orang soleh sekarang ini. Sekarang ini. Besok bukan aku waktu kawin, bukan aku punya bayi, bukan. Dari sekarang nak. Dari sekarang nak. Dan semua umur manusia tepat, wajar, mau, cocok menjadi orang soleh. Itu ada anak kiai. Anak kiai ini soleh, umur MTS, umur MTS. Anak kiai ini ayahnya kiai, anaknya soleh. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana derajat kesolehan anak ini pada semua teman-temannya dan pada semua dewan asatidz.
Terjadilah sholat isya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi imam adalah ketua pondok, ustaz, murabbi, pembimbing pondok. Anak ini diketahui dari sejak kecil, anak ini tidak pernah nengkakak tersenyum. Maka pada malam itu kanak si umur sanawiyah niki nengkakak beli unin le rakaat kedua. Nengkakak beli unin le rakaat kedua niki. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka murabbinya melaporkan kepada abahnya, abah, bijen pelungguh niki merusak sholat kami. Nengkakak kelelek. Pada saat rakaat yang kedua itu dilaporkan ojok abah. Abah tahu siapa anak saya. Angka lamun ara suku dengan toa dan tahun anak niki berarti dengan toa niki tahu minyak doang. Nunas. Abahnya tahu, oh anakku yang namanya ini karakternya ini. Akhirnya anak itu ndek mungkin anak kemeni model. Panggil anak, panggil. Duduk. Mana ustadznya yang jadi imam? Duduk. Saya tanya anakku tadi itu tersenyum waktu sholat isya. Nggih abah. Beli uni kelele. Nggih abah. Beli uni kelele. Terus kamu benar ndak anak ini tertawa besar? Benar. Rusak ndak sholatmu? Kami semua ini rusak sholat, Tuan Guru. Coba nak jawab. Kembe ampun sampai kelelek sembahyang. Abah, di rakaat kedua saya lihat dengan jelas Ustadz sejari imam niki padahal nyeken sembahyang. Kenapa dia lalu agi me ojok pondok, me beneng bu lalu sentok kanduk kangkong. Iya lalu ke kita nyekang ke sembahyang. Saya heran abah. Padahal guruku ustadku ini kenyeken jari imam, angkat ke kita lalu agik me. Lalu ustad ini berkata, nggih Tuan Guru mohon maaf, pas di rakaat si kedua niki, ya ampun inget di kendek wah mangan oleh asar. Ya ampun keangenan me le rakaat kedua. Apa abahnya? Wahai anakku, hakikat yang kamu lihat bukan zahirat yang kamu lihat. Hakikat imam ini, hakikat kehusuan imam ini Allah nampakkan jelas pada anak yang soleh ini. Itu saja diperlihatkan oleh Allah, apalagi ekonomimu, apalagi harta bendamu. Subhanallah. Orang soleh ini ilmu tembus pandangnya kepada Jannatul Firdaus. Nah, sekarang kita soleh, nak, bukan besok. Sekarang kita berzikir, nak, bukan besok. Kau asah ruhmu yang masih bersih ini dengan zikir-zikir yang kamu dengar dari abah. Bukan harus kamu duduk bersila di malam Sabtu. Tidak, nak. Kau ketemu dengan abah, abah imami kamu di sini. Itu juga namanya ilmu. Apa yang abah baca, nak. Itu milikmu. Baca, dia apa yang kamu bisa baca. Solawat yang abah ajarkan di tiap pagi itu baca, nak. Baca terus, baca. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dalam mengurusmu oleh Allah, Allah tidak tidur, nak. Allah itu tidak ngantuk, nak. Dalam mengurusmu, bacaanmu, niatmu, semua Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. You be patient, kamu harus sabar. Nggih?